Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami asesmen pembelajaran tentang PAP dan PAM. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Zulmi Rostikarini selaku dosen pengampu mata kuliah asesmen pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, yaitu pertama ada Ambar Indraswari, kedua ada Khalifatul Hidayah, ketiga ada Maya Mustafidah, dan saya sendiri Seranda Ardita. Di sini ada pokok pembahasan acuan penilaian. Yang pertama yaitu PAN atau penilaian acuan normatif, yang kedua ada PAP atau penilaian acuan patokan, dan ada persamaan dan perbedaan PAN dan PAP. Selanjutnya yaitu pertama ada pengertian PAN, penilaian acuan normatif. Penilaian acuan norma atau PAN merupakan pendekatan klasik karena tampilan pencapaian hasil belajar siswa pada suatu tes dibandingkan dengan penampilan siswa lain yang mengikuti tes yang sama. Pengukuran ini digunakan sebagai metode pengukuran yang menggunakan prinsip belajar kompetitif. Tes acuan norma berasumsi bahwa kemampuan orang itu berbeda dan dapat digambarkan menurut distribusi norma. Perbedaan ini harus ditunjukkan oleh hasil pengukuran. Misalnya, setelah mengikuti kuliah selama 1 semester, peserta didik dites. Yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri PAN, penilaian acuan normatif. Yang pertama yaitu penilaian acuan normatif digunakan untuk menentukan status setiap peserta didik terhadap kemampuan peserta didik lainnya. Yang kedua yaitu penilaian acuan normatif menggunakan kriteria yang bersifat relatif. Yang ketiga, penilaian acuan normatif memberikan skor yang menggambarkan penguasaan kelompok. Yang selanjutnya ciri-cirinya yaitu yang keempat, nilai hasil dari penilaian acuan normatif tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang materi pengajaran yang diteskan, tetapi hanya menunjuk kedudukan peserta didik atau peringkatnya dalam komunitasnya atau kelompoknya. Dan yang terakhir yaitu ada penilaian acuan normatif memiliki kecenderungan untuk menggunakan rentangan tingkat penguasaan seseorang terhadap kelompoknya, mulai dari yang sangat istimewa sampai dengan yang mengalami kesulitan yang serius. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Seranda, yaitu kelebihan penilaian acuan norma. Kelebihan penilaian acuan norma yang pertama yaitu dapat digunakan untuk menetapkan nilai secara maksimal. Yang kedua, dapat membedakan kemampuan antar peserta didik yang pintar dan kurang pintar, yakni dengan membedakan kelompok atas dan bawah. Yang ketiga, fleksibel, yakni dapat menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda-beda. Yang keempat, yaitu mudah menilai karena tidak ada patokan tertentu yang harus dicapai. Yang selanjutnya, yaitu dapat digunakan menilai ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Yang selanjutnya, kebiasaan menggunakan penilaian berdasarkan referensi norma atau kelompok. Selanjutnya, asumsi bahwa tingkat kinerja yang sama diharapkan terjadi pada setiap kelompok siswa. Dan yang terakhir yaitu bermanfaat untuk membandingkan siswa lintas mata pelajaran dan memberikan hadiah atau penghargaan utama untuk sejumlah siswa tertentu. Kekurangan penilaian acuan norma. Yang pertama, sedikit menyebutkan kompetensi atau tujuan pembelajaran serta kualitas pembelajaran siswa apa yang mereka ketahui atau yang dapat mereka lakukan. Seperti halnya dalam ciri-ciri sudah disebutkan bahwa nilai hasil dari penilaian acuan norma tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang materi pengajaran yang diteskan, tetapi hanya menunjuk kedudukan peserta didik atau peringkatnya dalam suatu kelompoknya. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu tidak fair,
karena peringkat siswa tidak hanya bergantung pada tingkatan prestasi, tetapi juga atas prestasi siswa lainnya. Contohnya, seperti halnya membandingkan antara siswa satu dengan yang lain dalam suatu kelompok. Yang ketiga yaitu tidak dapat diandalkan, siswa yang gagal sekarang mungkin dapat lulus tahun berikutnya. Dan kekurangan yang terakhir yaitu kurang transparan, karena hasil penilaian akhir tidak diketahui para siswa, dan nilainya itu tidak ada acuan atau rubrik penilaiannya. Kemudian pengertian PAP atau penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan adalah suatu penilaian dengan cara membandingkan sebuah skor yang diperoleh seseorang dengan suatu standar yang sifatnya mutlak yang mengacu pada sebuah kriteria pencapaian tujuan atau KPT yang telah ditetapkan sebelumnya. PAP merupakan suatu cara untuk menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan. Acuan ini berasumsi bahwa hampir semua orang bisa belajar apa saja, namun waktunya yang berbeda. Konsekuensi acuan ini adalah adanya program remedi. Penafsiran skor hasil tes selalu dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan lebih dahulu. Hasil tes ini dinilai lulus atau tidak. Lulus berarti bisa melakukan, dan tidak lulus berarti tidak bisa melakukan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu patokan yang digunakan dalam penilaian acuan patokan atau PAP. Yang pertama ada karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas. Untuk mengetahui karakteristik mata pelajaran, maka harus mengetahui rumit tidaknya kompetensi yang harus dicapai siswa. Jika semakin besar usaha atau kompetensi yang harus dicapai siswa, maka KKM atau kriteria ketuntasan minimal akan lebih kecil untuk mempermudah siswa. Yang kedua yaitu ada daya dukung. Daya dukung merupakan kondisi yang ada di sekolah. Contohnya kelengkapan alat untuk praktikum, kelengkapan fasilitas belajar di sekolah, dan lainnya. Semakin lengkap daya dukung, maka semakin mudah siswa dalam mencapai kompetensi. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu karakteristik peserta didik atau intake. KKM juga akan dipengaruhi oleh karakter peserta didik. Di antaranya adalah motivasi belajar siswa, dukungan orang tua untuk kemajuan belajar, dan lainnya. Oleh karena itu, sebelum siswa masuk kelas, untuk memulai pembelajaran harus diseleksi supaya guru mengetahui masing-masing karakter siswa. Nah, adapun kelebihan dari PAP atau penilaian acuan patokan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat membantu guru merancang program remedi. Yang kedua, penilaian lebih transparan, yakni sebuah penilaian dengan menggunakan rubrik atau skema penilaian. Yang ketiga, penilaian lebih dapat diandalkan karena menggunakan standarisasi dan menggunakan kriteria minimal. Yang keempat, nilai dan peringkat lebih dapat dirundingkan. Yang kelima, hasil penilaian dapat digunakan untuk umpan balik atau mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Yang keenam, nilai atau skor dapat dipertanggungjawabkan secara objektif karena penilaian tersebut berdasarkan prestasi yang dapat disesuaikan dengan kriteria dan standar yang telah ditentukan. Selanjutnya yang ketujuh, lebih banyak partisipasi dari siswa dan motivasi siswa serta lebih mudah fokus pada pembelajaran. Yang kedelapan, lebih adil dan fair karena siswa dapat diukur berdasarkan standar prestasi bukan dengan membandingkan siswa satu dengan yang lainnya. Yang kesembilan, sebuah prestasi tergantung pada tingkat kebaikan kinerja yang ditunjukkan siswa atau mahasiswa. Yang kesepuluh, lebih dapat dipertanggungjawabkan kualitas dan prestasi siswa atau mahasiswa. Yang ke-11, mengakui subjektivitas dan penilaian yang profesional dalam memberikan sebuah penilaian. Yang ke-12, dapat digunakan untuk diagnosa suatu kemampuan seseorang dalam proses pembelajaran.
Yang terakhir atau yang ke-13 dari kelebihan penilaian acuan patokan atau PAP adalah dapat digunakan untuk memonitor kemampuan setiap siswa atau kelompok dalam proses pembelajaran. Sedangkan kekurangan dari penilaian acuan patokan atau PAP yang pertama relatif agak rumit karena perlu waktu untuk menyetujui sebuah kriteria dan standar. Yang kedua, lebih menekankan hasil daripada proses. Yang selanjutnya, kadang di dalam akademisi kurang kompeten dan kurang percaya diri untuk membuat penilaian profesional. Yang selanjutnya, tidak selalu mudah bagi akademisi untuk mengubah suatu kebiasaan dari menilai dengan berdasarkan referensi norma menjadi referensi kriteria siswa atau mahasiswa dapat mempertanyakan nilai mereka. Nah, di sini apa sih persamaan dan perbedaan PAN dan PAP? Persamaan PAP dan PAN. Yang pertama, penilaian acuan norma dan acuan patokan memerlukan adanya tujuan evaluasi spesifik sebagai penentuan fokus item yang diperlukan. Tujuan tersebut termasuk tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Kedua pengukuran memerlukan sampel yang relevan, digunakan sebagai subjek yang hendak dijadikan sasaran evaluasi. Sampel yang diukur merepresentasikan populasi siswa yang hendak menjadi target akhir pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tentang siswa, kedua pengukuran sama-sama memerlukan item-item yang disusun dalam satu tes dengan menggunakan aturan dasar penulisan instrumen. Yang selanjutnya, keduanya mempersyaratkan perumusan secara spesifik perilaku yang akan diukur. Yang selanjutnya, keduanya menggunakan macam tes yang sama seperti tes subjektif, tes karangan, tes penampilan, atau keterampilan. Yang keenam, keduanya dinilai kualitasnya dari segi validitas dan reliabilitasnya. Yang terakhir, keduanya digunakan ke dalam pendidikan walaupun untuk maksud yang berbeda. Perbedaan PAN dan PAP itu sendiri, yang pertama, penilaian acuan norma biasanya mengukur sejumlah besar perilaku khusus dengan sedikit butir tes untuk setiap perilaku. Yang kedua, penilaian acuan norma menekankan perbedaan di antara peserta tes dari segi tingkah pencapaian belajar secara relatif. Yang selanjutnya, penilaian acuan norma lebih mementingkan butir-butir tes yang mempunyai tingkat kesulitan sedang dan biasanya membuang tes yang terlalu mudah dan terlalu sulit. Yang terakhir, penilaian acuan norma digunakan terutama untuk survei. Penilaian acuan patokan digunakan terutama untuk penguasaan. Seperti itu hasil pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.